kasih Tuhan dan salam sehat. Saudara-saudara, kita bertemu kembali dalam renungan harian Gereja Kristen Jawa Klasis Semarang Timur pada hari ini. Ada sebuah cerita, seorang suami sering marah dengan istrinya gara-gara kucing. Memang si suami ini tidak suka dengan kucing, karena kucing ini sering gelibet di kaki suami. Suatu hari ketika si istri pergi ke pasar, si suami bermaksud hendak membuang kucing itu. Tetapi anehnya saudara-saudara, setiap kucing itu dibuang selalu bisa pulang. Akhirnya si suami mencari cara membuang di tempat yang agak jauh. Dan setelah dirasa sudah cukup jauh dari rumahnya, maka dibuanglah kucing itu. Batin si suami, pasti kucing itu tidak bisa pulang. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudara? Justru suami tidak tahu arah pulang. Dia bingung. Sampai-sampai akhirnya si istri telepon kepada suaminya karena sampai larut malam kok belum pulang. Ada di mana? Si suami menjawab di dalam teleponnya, "Bune, iki aku lagi kesasar." Si istri terkejut. "Loh, kok bisa? Tindak ngendi kok kesasar?" Suami menjawab, "Ngapurane ya Bune, aku mau buang kucing kesayanganmu, ning malah aku iki ora iso balik." "Apa kucinge bisa balik?" Si istri menjawab, "Lah iki lho kucinge glibet ning sikilku." Suami terkejut. Lalu dia minta kepada istrinya, "Bune, mbok telpone diwenehke kucingmu, ben aku diwenehi dalane mulih." Saudara, itulah yang dinamakan rasa tidak suka yang berlebihan bisa menjadi senjata makan tuan. Saudara-saudara, kitab Ayub 36 ayat 21 demikian bunyi firman-Nya. "Jagalah dirimu, janganlah berpaling kepada kejahatan, karena itulah sebabnya engkau dicobai oleh sengsara." Ayat ini mengenai suami tadi yang tidak menyukai kucing sehingga berbuat jahat membuang kucing itu. Dan akhirnya si suami itu kena batunya, tidak bisa pulang. Saudara-saudara, kemungkinan kita pernah merasa tidak nyaman dalam kerja, tidak nyaman dalam pelayanan yang berdampak munculnya permasalahan-permasalahan. Firman Tuhan mengingatkan kita agar jangan berpaling kepada kejahatan, karena akan
mencelakakan diri sendiri. Oleh karena itu, kita harus memiliki respon hati yang benar dalam menyikapi persoalan yang kita hadapi dan menjadikannya sebagai ujian iman, sehingga kita semakin dekat kepada Tuhan dan semakin kuat iman kita. Jikalau tidak ada permasalahan, saudara-saudara, semuanya berjalan begitu lancar, menjadikan kita kurang bergantung kepada pertolongan Tuhan dan menjadikan kita terlena dalam kemapanan. Marilah kita hadapi setiap permasalahan, rasa tidak nyaman, tetap di dalam respon hati yang benar melalui iman kepada Yesus Kristus, Sang Juru Solusi bagi hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang Maha Baik, Engkau Sang Solusi bagi pergumulan permasalahan hidup. Oleh karena itu, ketika kami diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan kehidupan, dimampukanlah melalui kuasa Roh Kudus untuk tetap di dalam iman kami kepadamu. Terlebih menjadikan persoalan pergumulan hidup ini sebagai ujian iman kami, sehingga dimampukan kami untuk bisa mengatasinya dan semakin menjadi kuat iman kami di dalam Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan memberkati.